Rasa puas seorang biker bukan terletak pada harga motor itu sendiri. Tapi rasa puas itu akan muncul ketika motornya dapat di-custom sesuai dengan model, chopper, bobber, and softail. Di mana biaya bukanlah masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Om Dik ada di wilayah Sukapura, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hari ini Om Dik tuh main ke Garasi 41. Garasi 41 ini dikenal sebagai bengkel custom ekstrim. Nah, kebetulan yang punya itu kawan Om Dik, namanya Om Dik sama Om Akam. Kita ketemu mereka ya Om Radar. Halo Bit, apa kabar? Baik, Om. Di Om Agam, apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Oke, semua. sip. Oh, jauh dari Covid kita ya. Iya. Amin. Hari ini sengaja nih datang ke sini. Dengar-dengar kan katanya Garasi 41 tuh spesialisasinya itu di custom ekstrim. Custom jenis apa sih, Om Bit? Custom jenis bobber, ultra, chopper, pokoknya semuanya, hampir semuanya klasik juga bisa. Om, itu apa sih Om yang boleh dijabarkan maksudnya bomber itu seperti apa sih Om? Bomber apa bobber sih Om? Bobber. Ada yang bilang bobber, ada yang bilang bomber. Itu kayak gimana sih Om maksudnya? Maksudnya dia biasanya kalau bobber itu lebih banyak pakai ban besar, bagian belakang, sama depan, banyak besar. Berarti pelaknya diganti juga tuh Om? Termasuk pelek juga ikut sentuhan perubahan. Nah, kalau chopper sendiri Om? Kalau chopper sendiri biasanya kadang-kadang banyak kecil, ada yang gede. Chopper itu macam-macam jenis. Oh, jadi ada yang kecil, ada yang gede? Iya. Kecil gede dong, Rider. Om, Ya. itu biasanya customer yang datang ke Garasi 41 sendiri itu dominan banyak yang mau apa sih yang biasanya di customnya? Macam-macam. Karena kan kita ngerjain semua motor ya, bukan hanya satu merek motor. Jadi ada yang minta dibikin ultra, ada yang minta klasik, ada yang minta bobber. Paling banyak Om biasanya yang request permintaan itu. Biasanya Cisano style. Itu Cisano baru dengar sih Om. Oh, jadi dia Harley Cisano. Harley Cisano style. Oh, jadi konsepnya Harley itu kan? Konsepnya tetap Harley. Cisano. Iya, betul. Kalau kita mau custom jenis tersebut, itu biasanya makan waktu berapa lama? Kalau bomber biasanya kita makan waktu sekitar nyampe 3 bulan. Itu paling cepat Om? Itu paling cepat. Berarti bisa lebih lama lagi ya? Iya, karena tergantung detailnya kita Om. Itu kan namanya, kita ngerjain motor itu harus detail, benar-benar detail. Jadi pengerjaan itu ya agak lama, sekitar 3 bulan. Karena detailnya itu? Iya, karena kita harus main detailnya. Om Agam, itu biasanya kalau konsep sendiri di Garasi 41 ini emang disediakan atau apa yang dimau konsumen biasanya? Kalau konsep itu biasanya bisa dari konsumen, bisa dari kita. Banyaknya dari konsumen selama ini. Cuman kita nge-review dikit-dikit aja. Dari semua jenis custom, bomber, chopper, terus ultra, dominan sulit yang mana dalam proses pengerjaannya? Kalau pengerjaan sih semua sebenarnya sulit. Tergantung detailnya kita buat pengerjainnya aja. Mut-mutan lah Om jatuhnya kalau buat pengerjaan itu. Berarti suasana juga menentukan Om? Iya lah Om, harus itu. Tapi enggak dari pengalaman Om Agam sendiri dari Iya. tiga jenis custom itu tadi, itu yang paling sulit itu yang mana? Paling sulit biasanya bomber Om. Bomber paling sulit? Iya. Tapi itu juga paling banyak diminati? Diminati banyak. Om, proses custom bomber itu part bagian mengcustom yang mana biasa yang paling susah? Biasanya frame. Frame. Kenapa Om susah di situ? Karena frame kita harus ngerubah. Oh, merubah sendiri gitu Om? Iya. Oh, jadi nggak ada yang beli jadi sedikit nggak ada? Nggak ada. Kita semuanya modif. Oh, bagian frame. Part keduanya biasanya yang paling banyak mengalami permasalahan
selain membentuk rem tadi untuk custom model bomber ya, Bomber. itu apa lagi Om biasanya Om? Ada lagi ya part yang paling susah dalam pekerjaannya? Kalau itu biasa roda Om. Roda. Rodanya. Kenapa Om? Apa karena memang harus besar atau gimana? Ya kalau bomber kan dominannya bannya besar emang. Itu yang paling itu lah. Iya. Terus jenis peleknya sendiri harus menyesuaikan itu tentunya dengan ban ya. Iya, harus nyesuaiin bannya. Dan di sini pun siap mengerjakan untuk pelek. Siap, selalu siap kita buat pengerjaan motor. Brother, bomber namanya cukup oke lah ya. Dan ternyata bomber itu kalau kita terjemahkan itu konsep motor besar, tapi tidak hanya bodi yang besar, bannya pun itu dibesarkan, dan dalam prosesnya itu cukup sangat riskan juga. Itu dari ketiga model yang tadi disebutkan, itu biasanya yang makan waktu lama itu jenis apa Om? Biasanya yang memakan waktu lama itu konsepnya seperti Ultra. Dia pasti makan waktu lama tuh. Waktu lama. Kenapa Om lamanya Om? Karena kita harus nyetak fairingnya, membuat fairing, boxnya, knalpotnya, banyak aksesoris yang lain yang harus kita bikin kalau Ultra. Dan itu 3 bulan waktu tercepat mungkin ya? 3 bulan atau bisa lebih. Omid, Ya. tadi Om Agam cerita bomber dan jenis Ultra yang paling dominan ya, dan pengerjaannya pun menurut Om Agam itu model Ultra yang paling sedikit susah ya. Betul. Nah, Om, ada lagi nggak Om bagian pengerjaan custom itu sendiri, dan ketiga model itu yang paling sulit? Yang paling frame aja. Frame memang harus lurus, harus kuat, terus presisi juga. Mereka datang ke sini bisa tahu gitu rate di sini berapa? Oke Om, kisi-kisi dikit aja rate terendahnya Om di sini. Ya Om, kalau rate terendah kita kalau Ultra sekitar 40. Itu terendah Om. Terendah. Tapi kita masih bisa lah negosiasi. Termasuk rate tertingginya pun masih bisa negosiasi Om. Bisa. Om Rider tuh datang ke garasi 41, all price bisa negosiasi lah. Bukan gitu Omid? Betul, betul. Om Agam, Om Widi, sepengalaman kalian berdua mengerjakan Extreme Custom, ada nggak sih cerita-cerita yang mungkin atau kisah-kisah yang paling boleh dianggap masalah lah gitu ya, yang mungkin itu tidak akan kalian bisa lupakan ketika mengerjakan motor yang datang ke sini? Ada. Om Widi deh. Salah satu kita ngerjain Kawasaki Vulcan, kebetulan nge-chrome, kita chrome velg. Ya mungkin chrome-nya masih kurang tanggung jawab, dia udah kita chrome, akhirnya jelek, mau nggak mau kita harus nge-chrome ulang lagi. Ngerjain ini motor di bengkel lain, nah, terus tiba-tiba dioper ke bengkel yang lain lagi gitu ya. Nah, di garasi 41 sendiri pernah juga mengalami hal gitu? Pernah. Ya, ini pasti pernah garapan dari bengkel mana dibawa ke sini buat ngerapin. So far gimana Om? Maksudnya nggak menemui kesulitan untuk merapikan barang yang datang dari orang lain? Om harus merapikannya? Pasti tinggal kesulitan, pasti ada banyak kekurangannya lah, karena kan dia beda-beda. Tingkat kesulitan ketika mengcustom motor Omid? Tingkat kesulitannya sih di frame aja, di frame kalau kita perlu merubah rangka. Sebenarnya semuanya sulit, cuman kita nikmatin aja lah. Jadi part paling dominan kesulitan itu ada di mencetak frame ya Om? Frame itu yang paling sulit. Yang lain kita nikmatin aja, karena semuanya juga kan harus kuat, harus kokoh. Siap touring lah. Magam, bicara custom kedepannya gimana sih kalau menurut Magam? Ini custom ya Mas? Jadi kan booming banget yang namanya custom sendiri. Iya. Om, kedepannya gimana sih kalau menurut Abang dunia custom sendiri? Ya kedepannya sih semoga custom ini berjalan terus. Di dunia modif ini mungkin nggak ada matinya Om. Nggak ada matinya? Iya, selama motor masih gliding produksi, udah lanjut terus. Om Agam, bicara custom Om,
Ada nggak sih Om kriteria jenis motor yang bisa masuk ke sini untuk custom atau semua motor bisa di custom di sini? Kita nerima semua motor. Semua motor. Iya. Tapi tentunya menyesuaikan dengan modelnya juga kan Om? Iya, tergantung konsep. Yang nggak mungkin juga kan jenis bebek masuk dibikin ultra. Iya, nah itu dia, ntar aneh jadinya. Tapi pernah Om mendapati customer yang lainnya seperti itu mungkin? Oh, itu pasti ada, Om. Pasti. Pasti ada. Kan sekarang yang lagi booming itu biasanya ya kayak chopper old school kan. Oh itu lagi booming Om? Lagi booming chopper old school biasanya. Dominannya biasanya anak-anak sekolahan lah. Nah itu jenis motor sendiri gimana tuh biasanya yang kayak gitu tuh? Model-modelnya? Modelnya biasanya slim. Enggak jenis motor kayak apa? Oh, Batangan seperti atau batangan. bebek gitu? Oh, harus batangan. Om, Ya bebek juga bisa sebenarnya Om. Oh. Dari Grand, Supra biasanya banyak sekarang juga yang lagi booming tuh. Luar biasa, berarti all jenis motor bisa masuk ya. Juga Om Edi, Om beri gambaran Om, Om rider di rumah yang mungkin ingin custom motornya, apa sih Om yang harus diperhatikan kalau kita mau custom motor? Yang harus diperhatikan pertama konsep. Orang datang ke sini pasti harus bawa konsep. Oke. Kecuali dia belum ada konsep, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lah, datang ke bengkel, sharing, kita ngobrol-ngobrol sesuai kemauan yang punya motor itu sendiri. Oke, satu konsep. Apalagi Om yang diperhatikan? Paling itu aja sih. Apa itu yang paling utama konsep itu? Paling utama. Karena orang datang ke garasi 41 pasti pengen custom. Itu dia harus bawa konsep. Kalau Om Rider pengen motornya di custom, mungkin ada baiknya Om Dik sarankan coba deh datang ke garasi 41. Mungkin Om Rider akan bertemu dengan imajinasi Om Rider yang Om Rider bayangkan di rumah. Ini bentuk motor seperti apa, mungkin bisa diwujudkan di garasi 41. Oke Om Rider, ketemu lagi dengan Om Dik di TKP lainnya dengan motor-motor lainnya serta narasumber lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om Dik. Terima kasih. Ya, sama-sama Om.